Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani dengan NIM 22210100420. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 10 mata kuliah manajemen kelas. Materi yang akan kita presentasikan yaitu mengenai alternatif pemecahan hambatan dalam pengelolaan kelas. Yang akan kita bahas, yang pertama ada pengenalan masalah anak, yang kedua jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas, yang ketiga pendekatan penanggulangan masalah anak. Yang pertama yaitu pengenalan masalah anak. Permasalahan belajar adalah situasi khusus yang dihadapi oleh seorang siswa dan menghalangi kemajuan dalam proses memperoleh perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan. Situasi tersebut bisa berkaitan dengan kondisi individu itu sendiri, seperti kelemahan yang dimilikinya, atau bisa juga terkait dengan lingkungan yang tidak mendukung bagi perkembangannya. Permasalahan pendidikan di tingkat sekolah dasar dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah kesulitan konsentrasi. Mereka mungkin terlihat tidak fokus, sering kali teralihkan, atau cenderung bermain-main saat guru sedang menjelaskan materi di depan kelas. Yang berikutnya yaitu jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas. Menurut M.N. Kang dan Tera Kajoni, masalah pengelolaan kelas dibagi menjadi dua kategori masalah. Yang pertama, masalah individual atau perorangan, dan masalah kelompok. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu masalah perorangan. Setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk merasa dihargai. Individu tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan rasa memiliki dan harga diri yang menyebabkan mereka berperilaku tidak sesuai dengan norma. Termasuk dalam kategori ini 4 jenis penyimpangan dalam perilaku seseorang, yaitu yang pertama mencari perhatian, yang kedua mencari kekuasaan, yang ketiga menuntut balas, dan yang keempat yaitu memperlihatkan ketidakmampuan. Yang kedua yaitu masalah kelompok. Terdapat 7 masalah yang sering terjadi dalam kelompok kelas yang berakibat terhadap pelaksanaan manajemen kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekurangan kekompakan. Yang kedua, kurangnya kemampuan mengikuti peraturan kelompok. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Yang keempat, penerimaan kelompok atas perilaku menyimpang. Yang kelima, kelompok mudah terganggu dalam kelancaran kegiatan. Yang keenam, kelompok protes tidak mau melakukan kegiatan. Yang ketujuh yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan penanggulangan masalah anak. Pendekatan-pendekatan tersebut terbagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan kekuasaan. Kekuasaan juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memerintah dan mengatur. Dalam pengelolaan kelas, kekuatan tersebut berasal dari kemampuan guru untuk mengatur siswa mereka untuk mengikuti aturan dan standar kelas. Yang kedua yaitu pendekatan ancaman. Pendekatan ancaman dapat didefinisikan sebagai cara guru melihat bahwa tindakan yang mengancam dapat digunakan sebagai cara untuk membuat kelas yang baik. Guru dapat mengancam dengan memberikan tugas belajar tambahan dan memberikan ruang kelas. Yang ketiga yaitu pendekatan kebebasan. Dalam pendekatan pengelolaan dengan kebebasan, itu didefinisikan sebagai cara seorang guru memberikan kebebasan kepada siswanya untuk melakukan apa yang mereka mau dan hanya bertindak sebagai pengendali kelas. Dan guru juga bertanggung jawab untuk membuat siswa merasa aman dalam aktivitas kelas. Yang keempat yaitu pendekatan resep. Dalam konteks pengelolaan kelas, resep dapat didefinisikan sebagai pedoman untuk manajemen kelas. Setiap anggota komunitas berpegang pada aturan. Tujuannya adalah agar peraturan yang dibuat dapat membuat siswa sadar dan sadar akan tanggung jawab mereka sendiri. Yang kelima yaitu pendekatan pengajaran. Pengajaran dapat didefinisikan sebagai proses, cara, atau tindakan mengajar. Oleh karena itu, dalam pengelolaan kelas, pendekatan pengajaran dapat didefinisikan sebagai cara pandang yang percaya bahwa kelas yang baik dapat dicapai. Yang keenam yaitu
pendekatan perubahan tingkah laku. Dalam konteks ini, pendekatan perubahan perilaku dapat didefinisikan sebagai cara guru berpendapat bahwa perilaku negatif siswa harus diubah. Memberikan pujian atau hadiah harus digunakan untuk mendorong tingkah laku yang baik atau positif yang menimbulkan perasaan senang atau puas. Yang ketujuh yaitu pendekatan sosio-emosional. Menurut pendekatan ini, pengelolaan kelas didefinisikan sebagai proses menciptakan iklim atau suasana emosional dalam hubungan sosial yang positif dalam kelas, yang berarti ada hubungan yang baik dan positif antara guru dan siswa. Yang kedelapan yaitu pendekatan kerja kelompok. Menurut pendekatan kerja kelompok ini, dalam pengelolaan kelas, guru bertanggung jawab untuk menciptakan kelompok belajar yang ada di kelas. Keterampilan guru untuk menggunakan strategi untuk membangun kelompok belajar yang produktif dan efektif diperlukan. 9 yaitu pendekatan elektis dan pluralistik. Seorang guru memiliki tanggung jawab untuk memilih dan menggabungkan secara bebas berbagai metode untuk memimpin kelas sesuai dengan kemampuan mereka. Metode elektis memungkinkan guru memilih berbagai pendekatan berdasarkan situasi. Yang ke-10 yaitu pendekatan teknologi informasi. Pendekatan ini menyatakan bahwa penggunaan teknologi dan informasi dalam pembelajaran kontemporer sangat penting agar siswa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.